Halo pemirsa, jumpa lagi di Tokoh Kita bersama saya Rizky Harisnanda. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh. Beliau ini adalah ketua sebuah komisi yang mungkin belum banyak nih masyarakat yang tahu atau malah suka ketuker sama komisi lain. Nah, kita akan langsung saja menyapa Bapak Gede Narayana Sudarka, Ketua Komisi Informasi Pusat atau KIP. Halo, ini mau dipanggil Beli, Bang atau Pak? Beli boleh, Oh, Bang Beli. juga boleh. Beli Nara Mas, berarti ini. Mas Oh, Mas juga juga boleh. Oke nih, Bang Nara. Sebelumnya kan orang tuh belum banyak yang tahu. KIP, ini sebenarnya KIP ini apa nih Bang? Lembaga apa nih Bang? Ya, terima kasih. Jadi Komisi Informasi Pusat itu lahir dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangnya itu keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik disingkat KIP. Kan itu tentangnya tuh. Jadi undang-undang kan selalu undang-undang ada tentang, undang-undang ada tentang. Nah, Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik disingkat KIP. Biasanya di dalam satu undang-undang melahirkan satu lembaga. Nah, lembaganya disebut Komisi Informasi disingkat KI. Nah, Komisi Informasi ada di tingkat nasional disebut Komisi Informasi Pusat. Oleh teman-teman dan oleh teman-teman media supaya gampang nulisnya disingkat KIP, KIP juga pada nanti agak rancu nanti antara tentang dan lembaga. Tentangnya KIP, keterbukaan informasi publik. Lembaganya namanya Komisi Informasi, disingkat KI. Kalau di pusat disebut KI Pusat, di provinsi disebut KI Provinsi. Di tingkat kabupaten kota disebut KI Kabupaten Kota. Itu Mungkin tentang orang suka ketuker-ketuker sama KPI gitu ya Bang ya? Memang beda-beda tipis. Ini saudara kembar nih. Kami juga kalau melakukan rapat dengar pendapat di DPR selalu bersama dengan KPI. KPI kan Komisi Penyiaran. Kalau kami kan Komisi Informasi. Ada P, ada I, itu udah jelas tuh. I-nya kita informasinya. Itu. Tapi Bang, kalau kesibukan Abang sendiri nih selain menjadi ketua KIP, ini sekarang sedang sibuk apanya nih Bang? Ya, kami selaku komisioner dari suatu lembaga negara yang disebut komisi itu kan biasanya bekerja harus penuh waktu. Jadi penuh waktu gitu dari pagi sore pakai malam pokoknya selalu standby gitu. Sehingga pekerjaan lain kan hampir tidak ada. Jadi kita fokus kepada pekerjaan yang ada di Komisi Informasi gitu. Nah dulu Bang, ceritanya Bang sampai bisa menjadi ketua Komisi Informasi Pusat. Ini gimana dulu nih? Karirnya? Ya, karena saya awalnya kan dari zaman kuliah aktif ya. Pernah ketua senat dan ya bergaul lah gitu. Lalu kita kan tahu pada saat adanya reformasi kita juga ikut-ikut terlibat di dalam itu. Pasca reformasi kan melahirkan suatu amandemen Undang-Undang Dasar. Lalu kami juga ikut seperti di dalam pemantauan pemilu waktu itu. Terus saya pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, di kota Jakarta Pusat. Jadi KPU dulu awalnya? KPU awalnya. Setelah selesai di KPU, lalu ada pembukaan di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya ikut. Jadi ketua di Komisi Informasi Provinsi Jakarta. Berjalan waktu ada seleksi di Komisi Informasi yang levelnya nasional, disebut tadi KI Pusat. Nah, saya ikut di KI Pusat dan sekarang menjadi salah satu komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Nah dulu tertarik sama bidangnya informasi. Emang kalau misalnya pendidikan dari Abang sendiri, background-nya apa nih Bang? Saya S1-nya Sarjana Ekonomi, S2-nya Sarjana Ekonomi? Iya, S2-nya Budaya dan Agama. Nah ini kok kenapa bisa nyasar ke jadi Komisi Informasi Pusat nih sekarang? Iya, pertama ya tadi ya jalan hidup ya, siapa yang tahu jalan hidupnya seperti ini. Kalau cita-cita saya sih dari zaman sekolah SMA pengennya jadi dokter malah kuliah di ekonomi. Nggak kesampaian jadi dokter. Terus karena mungkin dari faktor orang tua juga aktif, saya aktif, jadi terbawalah menjadi di lembaga-lembaga bersama dengan teman-teman dari CSO atau LSM yang lain gitu. Oke, nah tadi kan sempat bilang bahwa
Bang Nara ini background tadi ekonomi gitu ya. Nah terus kalau misalnya dulu Bang, kalau Abang kecil ini kan kalau dari namanya kita mungkin bakal bilang oh ini orang Bali nih. Nah kalau Abang sendiri dulu memang lahir di Bali atau gimana Bang? Saya lahir dan besar di Jakarta, sekolah juga dari SD sampai universitas di Jakarta. Kecuali S2-nya itu, kebetulan S2 saya di Universitas Hindu Indonesia yang di Bali. Jadi pas S2 saja. Karena saya lahir dan besar di Jakarta, ya Bali tempat bapak saya, orang tua saya. Memang saya keturunan dari Bali, bapak dan ibu saya dari Bali. Cuman karena bapak saya bertugas di Jakarta, ya saya lahir di Jakarta. Terus ya udah sampai sekarang di Jakarta terus. Oh jadi emang asli anak Jakarta tapi ya orang tua aja Bali. Iya Betawi gue. Oh anak Betawi. Anak Betawi dari Tanah Tinggi. Nah, itu di mana dulu Bang ininya tinggal di Jakarta Bang dulu? Ya Tanah Tinggi itu satu daerah di Jakarta Pusat. Itu, wih kalau cerita itu daerah pemukiman yang padat. Kalau lihat peta itu benar-benar padat lah. Jadi kalau kita masuk ke area itu memang banyak orang lah, ada yang nongkrong, ada yang main gitar, ada yang macam-macam lah di situ. Rame ya, padat ya. Dan saya lahir besar di lingkungan seperti itu. Ya gitulah artinya kalau kategorinya dibilang daerah itu sekarang sih udah mendingan mungkin ya. Dulu kan daerah yang ya istilah kerennya burong-burong gitulah. Kriminal gitu kali Bang misalnya, kumuh. Kumuh lah yang paling tepatnya ya. Kumuh itu kan definisinya banyak orang. Malah ada yang suka anak-anak kecil mandi gitu kan. Nah kayak gitulah kumuh di tempat-tempat seperti itulah saya lahir dan dibesarkan. Nah dulu yang diingat Bang selama menjalani masa kecil tadi di tempat yang mungkin orang bilang Bronx gitu. Nah dulu yang diingat saat itu gimana Bang? Masa kecilnya atau Abang di sana tuh selama di sana? Saya lahir dan besar di daerah seperti itu ya. Inilah Indonesia ya. Saya Hindu ya. Di kiri kanan depan belakang saya tuh kan Muslim. Terus di belakang saya dan di samping kanan saya musola tuh. Persis di rumah saya. Iya. Jadi kan saya otomatis kan senang bergaul ya. Kadang nongkrong dengan teman-teman. Nongkrong tuh bahasa Betawi ya. Apanya ngobrol-ngobrol, ngopi nongkrong lagi. Lalu bergaul terus karena musola cuman selangkah. Musola sih dipanggilnya waktu itu bukan masjid. Itu ya pengurus musola ya teman main saya. Jadi ya main saya di sana. Lalu bersama dengan tetangga-tetangga yang lain ikut juga bersosialisasi. Itu aman-aman, tenang-tenang aja saya dan tidak ada masalah sampai damai detik gitu ini, sampai hari ini gitu. Karena hari ini pun masih ada rumah saya, tapi kan orang tua yang tinggal di sana. Oh, tapi orang tua masih di sana? Masih, ibu di rumah saya. Yang dulu? Iya, ibu saya. Kalau bapak kan sudah meninggal. Ibu saya saya bawa ke rumah saya yang sekarang kurang nyaman deh, karena lebih nyaman di lingkungan. Karena udah kenal kan, udah iya. Apalagi orang Bali cuma satu. Jadi kalau dari ujung jalan mau cari orang Bali ke Sasar, pasti pada tahu itu daerah. Karena kami orang gampang dicari dari tahun 50-an, 55-an bapak saya tinggal di sana. Gitu. Nah Bang Nara, tadi kan dibilang itu kan pemukiman yang padat gitu, kumuh. Nah ini kan biasanya suka orang identiknya itu dengan hal-hal yang negatif gitu. Misalnya kalau lingkungan kumuh. Nah kalau Bang sendiri saat tinggal di sana gimana tuh Bang pengalamannya? Ya saya tahu ya seperti hal seperti itu sangat tahu saya. Malah teman-teman ada di sekeliling malah gitu ya? Iya, ada di sekeliling saya. Tapi nah inilah pengaruh pendidikan dari orang tua dan agama ya. Itu memang yang menuntun kita untuk tidak ikut dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Itu dari kecil tuh saya bergaul dengan mereka. Saya tahu di atas saya juga ya kalau bahasanya Betawi suka ada yang preman-preman gitu ya. Saya akrab dengan dunia-dunia kayak gitu dulunya. Dari kecil itu saya. Tapi nggak kenapa tuh buktinya dengan orang-orang seperti itu nggak kita kebawa gitu ya. Nah itu tergantung dirinya ya. Tergantung kitanya. Dan saya sehat-sehat aja, boleh dites nih narkoba. Ayo saya tantang ini. Masih bersih. Masih bersih. Kalau untuk tantang narkoba berani saya. Ayo. Karena pernah juga ayo saya tantang. Nggak pernah saya. Ya kalau hanya sekedar merokok aja masih wajar lah ya, kalau ngerokok aja kan. Bandel-bandel wajar lah gitu dulu di sana ya. Kalau laki-laki kan harus bandel. Oke. Nah ini kalau kita bicara lagi soal
komisi yang Abang ketuai gitu ya, KIP, Komisi Informasi Pusat, ini kan masih banyak yang belum tahu nih Bang. Nah mungkin kita akan cari tahu lebih banyak, namun usaha jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya.